back to our lovely I Talk with Megan Christie and the one and only Denny Darko. Mas Den, makasih apa kabar, ya. Christie? Baik, makasih loh udah mampir ke sini dengan segala dramanya yang hadir. Kamu hadir di sini, I'm so happy to having you here at this show. Apa kabar kamu tanya aku? Aku baik, kamu gimana kabarnya? Tambah buncit karena pandemi. Jadi sejak pandemi itu di belakang meja terus bikin konten YouTube YouTube ya kan. Right? Ya selain TV dan ya karena nggak boleh pergi kemana-mana, gym pun ditutup gitu. Tapi ya berusaha tetap sehat. Amin. Ya makanya Mas Den itu selalu pakai item-item karena itu secara kamuflase juga agar terlihat langsing ya. Tapi aku tuh agak bingung ya memperkenalkan kamu tuh sekarang apa? Karena dulu flashback dikit, aku nonton kamu pertama kali di Trans TV juga tentunya sebagai seorang magician. Lalu sekarang mungkin fast forward ke 10 tahun aku ketemu kamu di FYP aku atau di explore video aku dengan segala ramalan-ramalan, begitupun juga kalau aku bawain di insert kamu hadir di sana. So sekarang kalau orang mau mengenal seorang Denny Darko itu sebagai seorang apa sih? Ada dua. Yang pertama, ini kan sudah 15 tahun. Ya. Sejak pertama, aku ingat banget 2005 diundang ke Dorces Show. Show. Oke. Bunda itu orang pertama yang mengizinkan saya akhirnya ada di panggung itu. Wow. Di TV pertama kali. Powerful. Dan saya banyak belajar dari senior-senior yang mengatakan kalau memang mau bertahan di dunia industri, yang kita ini kan selalu replaceable. Ya, karena selalu ada yang lebih muda, ya, lebih mungkin berbakat karena teknologi maju, dan lebih murah. Itu apa penting ya? Lebih muda, lebih berbakat, lebih murah. Iya, karena kebutuhan hidupnya mereka beda dong dengan kita yang sudah menikah, punya anak. Kembali lagi, ini harus mikirin. Ini harus ada satu, mungkin kalau kita bilang sesuatu yang baru untuk masyarakat agar mereka ini juga ikut gitu loh, tumbuh bersama. Karena dulu fans yang zaman 15 tahun itu masih SMP, sekarang udah punya anak. Exactly. Nah, kita harus mengikuti. Emak-emak itu sukanya apa sih? Aduh, ternyata Mas Denny juga mengikuti ini emak-emak ya. Terus. Jadi dari magic, terus menekuni hipnosis juga, jadi show, hipnosis show. Terus kemudian nekunin art performing, melukis pasir. Tapi akhirnya ku kasih ke istriku yang juga ikut Indonesia Mencari Bakat. Betul. Dan akhirnya habis itu apa lagi? Di dunia informasi seperti sekarang ini, aku cuma berpikir kalau dengan kita bisa menginfluence lebih banyak orang, pesan itu lebih gampang tersampaikan. Exactly, benar-benar. Nah, kalau mau jadi pemuka agama, kayaknya kok saya nggak sesuci itu. Apa sih yang akan didengerin orang? Kayaknya kalau kita melakukan, yaitu tadi membaca tarot dan sebagainya, menyampaikan message, mereka akan dapat lebih mudah. Nah, yang kedua, mungkin karena entertainer punya dua nama, Christie. Satu itu nama buang duit, satu cari duit. Nama cari duit saya kan Denny Darko. Oke. Nama buang duit itu nama yang di kakak, akte. Ya, bukan akte. Misalkan kalau kita beli rumah, ya kan, itu kan namanya nggak mungkin Denny Darko kan. Iya. Terus di STNK mobil. Nah, itu namanya Denny Multi Parmiko Adi. Tapi Denny Multi Partiko Adi itu ada di aktenya apa nggak ada? Ada, itu memang nama asli. Denny Darko kan stage name kan. Iya, sama kayak Deddy Corbuzier, itu Corbuzier kan bukan nama aslinya kan. Betul. Dan mungkin karena dari awal sama orang tua dikasih nama Multi, jadi kepikir untuk apa lagi. Makanya... Padahal Multinya bukan itu, Multi itu nama Bapak Mulyadi, nama Ibu Tuti. Tapi nama adalah doa itu berarti kejadian banget ya Mas di nama lo ya? Kejadian. Dan ini sesuatu yang akhirnya ya udah, habis ini apalagi. Jadi mungkin nanti 3 atau 4 tahun lagi kita ketemu, mungkin ada sesuatu yang baru lagi. Wow, that's powerful gitu, bahwa nggak banyak orang tua maksudnya orang-orang yang bertumbuh dan dia mau ikutin zaman, dia tahu kebutuhannya apa. Lo tahu lo berada di dunia entertainment, jadi lo tahu bahwa kalau gue masih mau ada karir di sini, gue harus benar-benar benar-benar ikutin nih, bisa adaptable. Adaptable. Terus tahu kan kalau salah satu anak didikku sekarang ada di IMB nih, Aladul. Udah ketemu dia kan? Belum, aku belum, tapi aku udah nonton dia tiap minggu. Wajahnya yang keturunan Arab, ganteng, tinggi. Gimana kalau aku main sulap, terus saingannya sama dia kan kebanting kan? Ya, jadi maksudnya memang apa yang sesuatu yang kira-kira akan sesuai dengan figur
umur 44 ini. Wow. Dan pantas di TV, ya aku menyesuaikan. Tapi lo mentorin Aladul kan? Yes. Waduh, itu gimana tuh, Mas, sedikit seputar Aladul dikit. Dia ini anak yang datang dari, kalau bilang sama seperti saya, datang dari pelosok lah. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, dia dari Salatiga. Yeah. Dan dia, yang unik dari Aladul itu walaupun dia ganteng seperti itu, dia tuh punya rasa kepercayaan diri yang nggak setinggi wajahnya. Wow. Dan dia itu baru pede kalau dia ini performing magic. Oke. Dan dari situ sebenarnya ini adalah satu hal yang magic performance itu sebenarnya adalah satu hal yang kuat dan merubah seseorang, terutama si pelakunya ini tadi. Wow. Kalau kita lihat cerita-cerita, Deddy Corbuzier itu seseorang yang disleksia, orang yang juga nggak terlalu pede sampai akhirnya dia merubah dirinya. Romy Rafael dulu orang yang waktu kecil dia gemuk, terus dia menemukan dengan hipnosis itu dia bisa slim, dan hal-hal yang lain. Saya pun dulu juga orang yang introvert. Jadi kalau aku berpikir seneng banget akhirnya bisa ya menjadikan satu generasi magic berikutnya dan ikut serta di dalam prosesnya itu tadi. Wow, gila, keren banget sih. Itu benar-benar tidak seperti apa yang kita lihat ya. Karena kan kita ngelihatnya si Aladul ini benar-benar kayak boom aja gitu di panggung. Tapi ternyata di belakang itu. Dan dia menemukan kehidupan dan passionnya di magician itu. Sama kayak Mas Denny gitu kan. Amin. Ya. Sebentar, jadi voting Aladul sebanyak-banyak. Tetapi ya nggak apa-apa. Kalau ternyata misalnya dari aplikasi Insert Live, jadi jangan lupa juga untuk voting siapa favorit kamu di Indonesia Mencari Bakat ya. Kalau misalnya Indonesia mengefans sama Mas Denny juga tetap pengen tahu gitu ya. Kepo banget. Dan I can say bahwa sekarang lo tuh bisa menggrab bukan hanya pasar yang dulu nonton lo pada saat remaja dan sekarang jadi emak-emak. Anak-anak pun sekarang yang benar-benar millennials banget, Gen Z yang baru-baru scrolling ya TikTok, Instagram dan lain-lain, akhirnya mengenal lo dengan segala ramalan-ramalan ataupun apa yang lo perbuat. Nah sekarang gue penasaran. Apa awalnya, dari mana sih seorang Denny Darko itu sampai waktu itu lo tuh bisa diundang ke Dorce show. Pasti kan ada something dong. Oh iya. Gimana perjalanan awalnya? Tapi itu magic singkat ya artinya ya. Iya. Jadi back to 2005 ya. Itu. Waduh, 2005 tuh. 2005. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Saya itu meniti karir dengan tadinya itu kuliah. Lulus tahun 2003. Terus ambil jurusan apa sih Mas kalau boleh tahu? Desain interior. Desain interior, that's why. Nah, karena orang tua pengennya itu sekolahnya ambil S2, S3 seperti itu. Berpikir untuk cari beasiswa. Dan beasiswa itu biasanya diberikan akan lebih mudah untuk staf pengajar. Akhirnya apply lah saya jadi staf pengajar. Kala itu 2003 lulus dengan jadi major asdos. Yang sama? Major yang sama, harus major yang sama. Nah, sambil menuju ke itu tadi S2 itu S2. Tadi kita dijadikan staf pengajar di situ, membantu dosen utama, kita ngajar. Cuman setelah perjalanan ini ada satu hal yang dari kecil itu saya kan suka magic, performing magic kan. Karena memang nggak pede, pedenya kalau main magic itu tadi. Iseng-iseng waktu itu di Bandung, itu zaman dimana saya ingat tuh Jalan Dago dan jalan-jalan yang lain, itu banyak kafe. Kristi inget nggak sih itu? Ada kafe banyak banget. Nah, 2005 aku kelas 5 SD kayak belum main ke Bandung sih. belum main, kayak ikut main ke Bandung itu cuma tamasya doang. Jadi kayak kafe-kafe bener nggak ingat, belum nongkrong ibarat kata. Jadi zaman itu kalau pemirsa di sini itu ingat, itu banyak kafe, terus kebayang kalau gue ngamen sulap di situ. Oh ya, mungkin itu kalau pasti musik, akan biasa ini sulap nih ada yang beda nih. Mereka ngasih uang 10.000, 15.000, tapi kalau sehari itu kekumpul hampir 500, ya 600.000, itu udah itu kayak punya duit 2-3 juta zaman sekarang kan. Akhirnya bareng sama temen kita ngamen tuh sulap. Wow, ngamennya beda ya? Sampai akhirnya saya inget banget salah satu waktu itu beliau sudah jadi produser dan juga jadi orang penting. Itu Teh Gina Mayang Sari ya. Nah, dia tuh lihat kami perform. Terus di Bandung itu? Di salah satu kafe. Terus dia bilang, kamu berani nggak kalau tampil di TV? Acara apa? Dorce Show. Langsunglah kita bilang, iya aja dulu. Iya aja dulu. Bahkan nggak ada tuh namanya nego budget. Kita cuma diinfo budgetnya sekian ya. Udah, kita berangkat. Nah, kita berangkat, kita akhirnya perform di situ. Terus jadi sesuatu yang kalau menurutku itu ya, kita itu performnya sama loh dengan yang di kafe. Tapi penontonnya langsung jutaan orang. Dan aku kepikir, kalau aku ngajar kan cuman ya selingkup itu aja.
zaman itu belum ada YouTube. Ya. Jadi berpikir kalau aku ngomong di TV A, yang dengerin orangnya jutaan dibanding aku ngomong di sini. Ya udah deh, kenapa nggak menekuni magic dulu? Nanti kalau ternyata ini memang mengharuskan saya balik lagi jadi seorang desainer. Interior, yes. Fine. Tapi akhirnya pun mencoba lagi sih dengan ambil kuliah S2, tapi desain komunikasi visual. Di kafe. Nah, tapi ternyata arah hidupnya ditentukan di situ tahun 2011 bahwa kayaknya nggak usah harus balik, mendingan di sini. Tapi bagaimana membawa pemikiran akademis ini kepada masyarakat yang lebih luas. Bahwa segala sesuatu itu harus difikirkan dengan sebuah metode ilmiah. Nggak bisa kita lihat sesuatu, terus kita makan. Itu yang terus kemudian jadi kayak, apa ya, perjuanganku ini untuk, ya sekarang mendasari semua alasan melakukan apa yang saya lakukan sekarang. The way of thinking-nya ya, dan mungkin ini yang bisa gue ambil juga Mas, bahwa mungkin ada banyak anak-anak muda yang kayak, aduh gue tuh nggak passion banget nih di sini. Jadi gue, apalagi misalnya ada pertentangan dengan orang tua untuk mengambil masalah jurusan dan segala macam, menurut gue selama lo belum bisa biayain kuliah lo ambil aja dulu, jalanin dulu aja apa yang ada, karena pendidikan tuh nggak akan pernah sia-sia. Nanti ke depannya seperti apa, pasti akan ada ilmu-ilmu yang diterapkan. Dan lo harus lihat nih arus kehidupan lo tuh membawanya kemana, karena nggak akan ada yang sia-sia juga. Tadi lo bilang, bahkan dari tarot aja lo tuh bisa ada the way of thinking dari pas kuliah yang lo terapin, dan akhirnya bisa bikin lo sampai dengan saat ini 16 tahun kemudian masih bertahan, masih ngobrol di program ini dan orang masih tahu Denny Darko itu siapa. Cuman ya permasalahan dengan generasi sekarang adalah mereka ini banyak banget pilihan, beda dengan zaman aku dulu. Jadi akhirnya saat menekuni sesuatu kita coba untuk tekun, tapi dengan kondisi sekarang ini, kalaupun saya jadi generasi muda sekarang, pasti akan banyak banget alternatif yang akhirnya kita itu nggak bisa fokus ke sesuatu. I know, right? Ya, dan pesan saya untuk kalian semua ini, tekuni saja. Waktu ini akan panjang kok. Nggak ada waktu terlambat. Jadi kalau niat sesuatu, tekuni saja dan nggak usah takut. Kadang-kadang mereka takut nanti FOMO, fear of missing out. Kalau aku nggak melakukan ini, orang lain melakukan, nanti akan seperti apa? Sehingga nggak bisa dalam di satu hal yang mereka akan jalani. Itu makanya kan sebenarnya setiap musim tuh, setiap zaman tuh ada tantangannya masing-masing ya. Terlalu banyak pilihan juga itu bukan berarti mempermudah. Malah ada point side yang mempersulit sampai kayak apalagi yang kalau pedomannya belum kuat, bingung nih gue mau kemana ya. Oh angin sini gue ke sini, angin sana gue ke sana gitu kan ya. Jadi harus benar-benar bisa tertanam gitu ya. Sama seperti pikiran-pikiran seorang Denny Darko yang mungkin sudah tertanam di pikiran netizen gitu ya. Ada beberapa fun fact yang wow, kita sampai kayak kok bisa ya sama ya. Itu kebetulan atau gimana, tapi gue pengen tahu dulu. Tadi kan sampai akhirnya di S2 dan juga kayaknya kenalan sama yang namanya tarot. Mengadaptasi the way of thinking yang lo pelajarin di kuliah sampai menekankannya tarot. Tapi perkenalan sama tarot itu sendiri itu gimana awalnya Mas? SMA. Akhirnya kita tarik ke belakang lagi dong? Oke. SMA itu sebenarnya awalnya malah bukan tarot. Apa? Baca garis tangan. Oh iya, dulu kan memang kalau itu kan kita baca garis tangan ya Mas ya? Oke. Tahu nggak yang lucu apa? Apa? Motivasinya waktu itu buat godain cewek-cewek. Jadi lumayan ya bisa gandengan gitu kan ya? Percaya nggak, cowok-cowok pergi ke gym, ngegedein badan, jadi atlet basket dan sebagainya, tapi mereka tetap harus minta nomor telepon cewek. Kalau lo nggak perlu ya? Mereka nanya nomor telepon gue. Nomor jenis si anak ini tuh berapa sih nomor, gue pengen nanya deh. Apalagi kan dulu bener-bener yang horoskop, apa, sampai harian-harian itu kan bayar 2.000 tuh. Ya ampun, malu banget. Nah awalnya gitu Kristi, jadi ini pun, itu tuh cuma berbekal buku. Zaman dulu kan nggak ada googling ya. Buku, beli di salah satu toko buku, pelajarin, udah cewek-cewek itu berkerumun. Hits lah lu ya pada zamannya waktu itu ya. Nah, cuman waktu kuliah itu sempet lupa, nggak into lah. Nah, pas terus kemudian ngajar, kan kita mencoba untuk gimana ya, human engineering ini sesuatu yang gampang-gampang, susah-susah gitu, bukan susah-susah gampang. Susah-susah. Gimana caranya kita dapat grab attention. Dan salah satunya ternyata dengan sesuatu yang berbau itu tadi, mystical, mystery. Apalagi di 62 ya. Iya, walaupun nanti endingnya kita nggak cerita itu, tapi ini sebagai opener, ini sesuatu yang strong and powerful. Dan saya belajar mendalami dengan serius sulap dan tarot ini. Mendalami artinya itu kita spending money sama kayak sekolah
belajar ini. And spending time juga. Yes, pasti. Ya. Nah, tapi itu yang membuat waktu itu alasan kenapa kok belajar yang kayak gini. Awalnya iseng, tapi terus keterusan. Tapi menarik ya, maksudnya lo juga termasuk orang yang berproses ya Mas ya, maksud dari baca tangan dulu, dan terus akhirnya keadaan membuat lo into banget magician and you learn for it, lo benar-benar total, dan sekarang ketika memang udah ada kesempatan lain buat baca tarot, lo juga benar-benar serius gitu kan ya. Lo ingat gak pertama kali lo belajar tarot, and nah ini menarik nih, kita tuh bilangnya kalau misalnya untuk tarot ini sendiri ya, kalau magician itu kan ada tekniknya, ada tekniknya, ada strateginya. Kalau tarot ini gimana? Apakah ada orang-orang kalau sekarang tuh ya, ada yang suka banget sama energi dari batu-batu, ya kan? Ada gue lupa nama-nama ininya tuh as-as apa gitu, pokoknya ada ilmunya. Nah kalau tarot ini dari mana? Dari energi kah, aura kah, atau dari mana lu taunya? Oke, waktu pertama kali tahu, ini adalah sesuatu yang mystical, terisi sesuatu. Oke, it's mystical, terisi sesuatu, and then? Dan waktu itu kita nggak bisa sembarang belajar. Artinya kita harus ketemu sama seorang masternya dan kita mempelajari. Nah, sejalan dengan aku belajar magic, magic as in magic performance ya, bukan real magic ya. Itu mempelajari bahwa, it's all about psychological. Tentang bagaimana kita memahami sesuatu, the way we human understand everything. Dan dengan cara ini tadi ternyata ini bisa dipelajari dengan cara itu. Jadi saya nggak berani bilang caranya seperti ini karena setiap orang itu memiliki cara yang tersendiri memahami ini tadi. Dan kalau ada yang memang tadi Christy bilang percaya ini energi, ada yang percaya bahwa dia yang dapat vision, ada yang percaya bahwa sixth sense. Tapi kalau buat aku pribadi, aku menghafalkan simbol yang ada di kartu. Dan energi yang dikasih dari orang itu ke sini ya? Itu mungkin later ya, tapi kalau ditanya secara langsung, saya menghafalkan kartunya, membaca simbolnya, dan mengartikannya untukmu. Contoh aku buka ya, ini ya. Di 78 kartu tarot ini ada pakemnya. Dan tiap pakem itu nggak boleh dirubah. Kayak misalkan kartu cups ini. Cups itu artinya apa? Aku nggak boleh ngarang. Nggak boleh ngarang. Jadi kalau misalkan keluar kartu apa gini, terus aku punya feeling apa, aku nggak bisa ngarang begitu. Karena ini kalau di googling, arti kartunya harus exactly the same. Nggak boleh kita tambah-tambahin sendiri artinya apa. Nah dari situ aku sebenarnya seorang reader jadinya, membaca tarot. Tapi ada juga seorang yang merasa kalau ya tarot ini adalah sebuah piranti, tapi dia membacakannya itu ya berdasarkan feeling yang dia dapatkan, dan itu juga nggak salah. Apapun itu, ini sesuatu yang dipelajari berbeda, dan ya kalau ditanyakan sendiri ya tetap semuanya itu harusnya membaca kartu. Jadi gue bisa dibaca nih Mas kartunya nanti? Bisa dong. Bisa ya, oke. Tapi itu semuanya memang lo udah apalin dan udah ibaratnya memang udah ada pakemnya dan lo membacakannya untuk orang itu ya. Mungkin kalau orang bilang Dewi Darko berarti cocok logi. Hidup ini apa sih yang nggak cocok logi? Betul dong. Kayak misalnya bajumu ini, ya kan mungkin karena ini insert Trans TV, bajunya warnanya tonnya begini. Riak banget tuh ya. Terus cocok logi juga dan Darko udah mencocokkan all black supaya ada ininya. Supaya nggak kelihatan perutnya. Bener, makanya itu energi juga sih. Dan di komunikasi kan juga sebenarnya sama ya. Itu nggak ada yang pasti, tapi ada kecenderungan yang bisa kita baca juga. Dan memang ada energinya, ada kecenderungan manusia hidup udah dipelajari beratus-ratus tahun yang lalu gitu, bukan cuma setahun 2 tahun ya Mas ya. That's beautiful. Dan waktu itu lo ingat gak pertama kali lo bikin pembacaan tarot ini? Dan kalau ini menurut aku ya Mas sebagai seorang netizen gitu ya kan, lo memang sekarang sering banget ada beberapa media mungkin yang bertanya, kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau bagai ini gimana Mas, gue gak tahu mereka bener apa enggak ngomongnya kayak ramalan seputar ini gimana. Nah itu awalnya itu gimana Mas? Jadi lo benar-benar muncul ke publik dari yang as a magician, terus sekarang lo sebagai seorang tarot reading, itu gimana, inget gak? Begitu itu 2005, barengan dengan saat aku belajar sulap itu tadi, magic ya, mempelajari tarot juga. Dan terus karena ya tarot itu sesuatu yang kita nggak usah ngiklan aja, orang itu tiba-tiba akan tahu gitu, minta dibacakan. Dan
memang klien sudah banyak. Sampai akhirnya jadi professional magician, saya stop karena memang full di magic ini as a corporate entertainer, karena ngisinya tuh acara perusahaan. Oh ya. Okay. Seminggu bisa 3 kali. Itu sesuatu yang nggak bisa ketemu orang gitu. Nah itu berhenti. Okay. Lama banget sampai akhirnya ada sebuah televisi itu mengajakku untuk ngisi acara talk show. Variety show. Variety show. Dan Mas, bisa setiap hari ada acara magic nggak? Bisa. Perform lah magic. Tapi namanya magic ya, orang kita jalan 3 bulan, orang mulai bosan. Bisa nggak hipnosis? Bisa. Bosan juga. Bisa apa lagi? Kamu terima ramalan nggak sih? Kita coba yuk. Ternyata lebih tinggi. Waduh. Dan akhirnya setiap hari kita melakukan itu. Terus sampai akhirnya YouTube ini naik kan? Booming. Yes. Aku punya temen yang mengajak untuk kerja sama YouTube dan dia itu kayak, Mas, yuk kita bikin channel YouTube. Tapi lo mau apa nih? Mau as magician, tarot reader, atau hipnosis, atau seorang art performer, atau sebagai dosen, karena bisa ngajar seni kan? Oh iya. Nah, desain dan seni. People, ya. Akhirnya setelah ngeliat, kayaknya lebih baik tarot deh. Tarot reader, ya, dan kenapa tarot? Karena itu zaman pemilu 2019. Indonesia ini kayak kepecah. Dan dengan membaca tarot itu tadi, aku cuma berpikir bisa nyampein pesan yang lebih positif ya kepada semuanya. Itu sih yang terus kemudian jadi viral. Nah, setelah pemilu usai, ini ngapain lagi nih? Berita selebriti tentunya, yang tidak pernah habis dimakan usia, seperti itu. Ya kan? Akhirnya bacain. Cuman memang punya sebuah moral kompas di situ bahwa, oke lah, tapi berita yang aku bacain itu nggak boleh berita yang negatif. Emang bisa diatur gitu ya, Mas? Maksudnya? Bisa diatur, lo bacainnya nggak yang negatif. Kalau misalnya ternyata memang begitu kebuka yang negatif? Oh, oke. Nah, artinya kartu tarot ini, kartu ini nggak ada yang negatif dan positif. Kartu ini hanya tentang larangan dan sebuah reward. Like what you said, as a GPS, right? Iya. Okay. Jadi kembali lagi, sebenarnya berita itu nggak ada yang berita jelek atau berita baik. Oh, it's gimana based on. cara kita, seperti itu. Jadi kembali lagi, balik lagi, tujuannya saat itu, kalaupun ternyata di luar itu jelek, yuk kita positifin. Kalau ternyata sudah positif, lebih positif lagi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita ini harus bertarung sama algoritma, di mana berita jelek itu lebih, orang lebih pengen dengar. Akhirnya, kadang-kadang aku engineer, dengan cara kata-kata di judul dan thumbnail itu seakan-akan terjadi sesuatu yang ditakutkan. Padahal kalau mereka nonton, it's all positif. Ya, again, it's business, right? Yeah. Lo bisa, misalnya lo pasti kan lo dapat cibiran juga dari netizen plus 62, but it's business and it's work. Yeah. Itu terbukti Yeah. baik gitu. Iya, dan selama endingnya saya nggak mengarahkan stigma ke titik tertentu, sampai detik ini memang nggak ada tuntutan hukum apapun, karena memang nggak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan mengajak untuk hate speech atau apapun yang sekarang ini kalau menurutku itu gimana sih caranya mengurangi dan menghilangkan itu gitu. That's brilliant. Maksudnya bukan hanya pintar tapi cerdas ya. Yeah. Semuanya dipikirin, bukan cuma hasil tarotnya doang, but apa yang dibikinin jadi bisnisnya, strateginya, semuanya dipikirin dan it works. Yes. Jadi gue mau tepuk tangan dulu buat ini. Hebat gitu ya. Sekarang, jangan sekarang dulu deh. Selama ini, jadi udah mulai bawain artis gitu ya. Tarot reading mana yang paling berkesan buat Mas Denny? Tarot reading mana paling berkesan buat saya? Either impact-nya dari netizen, either karena memang indah banget, atau mungkin kok lo sebagai personal atau sebagai tarot readernya ngebacanya sedih banget gitu. Apa yang paling berkesan buat Mas Denny Darko? Kalau ngomongin berkesan ada banyak ya. Tapi satu lah yang paling benar-benar kayak tek gitu. Oh, yang kalau ini aku cerita 2 ya. Iya, boleh. Yang pertama adalah Denny Darko selalu dikaitkan dengan seseorang yang sudah tahu kematiannya almarhumah Julia Perez. Jadi kalau kita browsing itu pasti berita yang masih sampai sekarang itu orang kayak nempel ya. Bahkan kalau aku ketemu orang, Mas, kok bisa sih? Padahal kenyataannya, aku nggak pernah ngomong almarhumah ini akan meninggal kapan.
Terus branding itu dapatnya dari mana? Jadi sebenarnya yang terjadi adalah Jupe dibacain, dan actually yang membaca tuh istriku waktu itu. Ya, tapi terus kita buat gimmick. Istriku nggak sanggup bacain, terus aku datang. Oh oke, kayaknya gue pernah nonton ya tuh dia. Ya, terus aku bacain. Oke, ininya itu gimmick, tapi bacaannya bener. Nah, dan yang aku bacakan adalah, kalau kamu terus seperti ini, aku lihat kesendirian. Dan takutnya kemungkinan kamu nanti akan sendiri sampai akhir hayat. Nah, cuman itu aja. Tapi terus kemudian saat beliau ini meninggal, ya namanya oknum media ya, ada banyak yang nyari, beritanya tuh digiring, jadilah seperti itu gitu. Padahal honestly nggak ada satu orang pun di dunia akan tahu kematian dirinya atau orang lain. Padahal itu red line-nya sebenarnya, garis merahnya adalah kesendirian dia sampai akhir hayat, yang kita juga nggak pernah tahu. Setiap orang kan punya hayat, cuma kita nggak tahu nih kapan waktunya. Betul banget. Bahkan ini aku ngomong ya, orang yang bunuh diri aja dia nggak akan tahu loh dia akan mati atau enggak. Iya, masih ngawang-ngawang atau enggak pintu surganya kebuka kapan. Jangankan ngomong itu, dia jatuh, kalau terus jatuh masih hidup gimana? Oh iya benar juga ya, setengah mati gini. Iya, balik lagi kan, nggak ada satu orang pun yang tahu, cuman ilahi. Iya, itu rahasia ilahi juga. Yang kedua tadi apa? Itu kan nah, yang kedua itu, kalau yang sifatnya itu menggegerkan banyak ya. Tapi ada satu hal yang aku di sini sampai nggak enak gitu. Jadi kalau caraku membaca kartu itu lebih ke ini ada isu apa. Nah, kalau isunya ini aku pikir, aduh ini kayaknya keterlaluan deh. Dan udah mulai kayak sekarang ini at this moment, ini ada kayak seakan-akan itu sejak Vanessa Angel meninggal. Ya. Ini kayak ada pertentangan antara keluarga almarhumah dan keluarga almarhum. Iya, keluarga Pak Dodi dan Pak Faisal. Iya. Padahal yang kalau boleh aku ikut bicara di sini, nggak ada loh ceritanya orang itu jahat banget sama baik banget. Semua orang itu punya motif. Nah, tapi media ini sepertinya, oknum media ya, itu cherry picking. Beritanya ini apa yang masyarakat ini sukai, mereka terus berikan itu. Jadi saat ada salah satu pihak nih yang dihujat, ini kayak dipertentangkan terus. Gimana masa depannya ini dibandingkan ini, terus aja seperti itu. Nah, aku udah bikin konten naik mungkin hari ini, cerita kalau jangan begitulah. Kalau memang kita mau komentar, ya pada tempatnya. Tapi jangan keterlaluan. Balik yang aku contohkan adalah, jadi aku ingat masa di mana waktu itu ada salah satu artis, aku jangan sebut nama ya. Iya, jangan. Itu dihujat. Dan saking dihujatnya ini, cuman gara-gara orang tuanya ini pergi ke daerah ngejar haternya. Oh, ya, oke. Pasti tahu kan ya? Iya. Nah, salah satu artis yang lain itu deket banget sama si ini, terus berkomentar. Nah, tapi mungkin karena komentarnya ini dipotong-potong oleh media, akhirnya dia ini kayak dipertentangkan dengan sebuah profesi. Aku ngerasa deket, karena si aktor ini, bukan aktor ya, public figure cowok ini, itu tuh sangat-sangat membantu banget di karir aku. Setiap show magic dia selalu bantuin. Setiap kita ketemu di panggung dia selalu kasih advice. Baik dari fashion apapun, sampai dia yang mengenalkan aku ke salah satu klien yang paling, kalau saya boleh bilang itu paling monumental. Salah satu, aduh ngomong atau enggak ya. Pokoknya ini satu orang yang bersejarah banget lah. Dan aku merasa kalau waktu itu aku harus bantuin dia nih. Orang-orang yang nge-hate si cowok ini tadi. Public figure laki-laki ini. Tadi sebenarnya yang cewek ya, terus ikut nge-hate cowok ini tadi. Mau aku kumpulin buat aku rubah mindsetnya. Nah, tapi kan seperti ya kata... No, it's fine. Oke. No, it's fine. Kira waktunya udah habis. Belum. Nah, terus kalau inget apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ya. Tausiah itu ke orang yang membutuhkan gitu. Akhirnya beliau kan tausiah di tempat-tempat yang memang orang membutuhkan itu tadi. Dan aku berpikir ini orang harus dikumpulin dulu baru aku kasih tahu nih. Nah, akhirnya memasanglah aku sebuah judul agar mereka ini ngumpul. Tapi di dalamnya itu semuanya tentang ya aku kasih tahu nih. And it's all about trick kan? Dan it works lagi-lagi. Tapi seperti biasa media ngekat. Terus akhirnya dia tahu
dia nge-DM langsung. Cuma ya karena dia menyaksikannya yang viral itu pasti hanya potongannya aja kan. Dia nggak, makanya memang salah satu pelajaran juga gitu, terutama gue sebagai seorang bawa acara juga, better lo nonton semua tayangan videonya. Bener. Jangan harus kontekstual, jangan dipotong konteksnya. Dan juga di video itu kan sebenarnya hanya sepersekian dari apa yang terjadi kan sebenarnya. Itu jadi makanya jangan terlalu gampang untuk tapi tetap mencari aku salah karena memungkinkan media untuk memotong itu. Akhirnya aku take down. Aku meminta maaf ke dia dan ya sebenarnya sampai sekarang masih ngerasa nggak enak karena kayak ya aduh kok sampai begini gitu seperti itu. Tapi itulah makanya kan namanya karir kan nggak mungkin mulus-mulus aja ya. Selalu ada naik turunnya walaupun banyak kan bagusnya tapi tetap ada tantangannya, ada negatifnya dan segala macam yang mengikuti, terutama ngomongin kelihayan, kepekaan netizen plus 62 yang mantap gitu kan ya. Tapi gue mau nanya dulu dong Mas, kemarin ini kan ini kalau correct me if I'm wrong ya, beberapa waktu yang lalu tuh kalau meramalkan seputar the hottest couple of the year, Leslar, yang sekarang memang lagi menanti kehadiran buah hati pertamanya, yang maksudnya memang dari mereka sebelum deket aja kita tuh udah semua orang Indonesia tuh rata-rata benar-benar mengalihkan perhatiannya ke dia. Sekarang dia lagi menanti anak pertama dan lo kemarin sempat bikin, I don't know where the statement come from, dari mana statement itu ada bahwa bayinya kelihatan pusar atau segala macam. Tell me the story. Oke, jadi 3 hal aku coba ceritakan. Yang pertama adalah kami di studioku itu bekerja dengan cara ada yang ngumpulin berita. Mungkin sama kayak di Insert Live ya. Ngumpulin berita, terus kemudian kita meeting bareng, mana ini yang mau kita garap. Nah, at the time ada sebuah berita yang mengabarkan kalau Lesti ini pergi ke USG ya atau apapun itu, ke Objin. Dan terus dikatakan kalau ada kemungkinan bayinya kelilit tali pusar. Semua orang ribut membicarakan itu, khawatir dan sebagainya. Sampai akhirnya waktu anak-anak ini presenting itu aku bilang, ini kayak menarik karena apa? Aku dulu kelilit tali pusar. Ya tapi zaman itu tahun 77 itu belum ada sesar. Jadi ya mungkin karena di Tulungagung kali. Jadi akhirnya waktu itu tuh almarhumah ibu itu sampai 2 malam di rumah sakit. Ada story-nya pasti itu. Gara-gara aku nggak bisa keluar. Dan sampai kalau dulu ada alat namanya kayak tang gitu, itu bisa ditarik, tapi nanti akan mengakibatkan dia damage di kepala. Akhirnya terus berjuang dan bisa lahir. Dan it's okay. Bahkan kalau orang Jawa sama orang Sunda bilang, kalau kelilit tali pusar itu nanti kamu lahir itu akan, kalau nggak ya good looking, kamu ini akan matching sama pakaianmu. Kamu pakai apapun oke. Masa? Katanya ada begitu. Ini, ada kepercayaan nih, ada mitos. Ada mitos seperti itu. Nah, jadi saat semua orang ini ketakutan, karena mereka ini kan media darling, sangat-sangat dicintai. Media darling. Aku bilang kalau ada yang bilang ini akan itu, udah jangan khawatir. Yang aku lihat dari kartu, mereka akan baik-baik aja. Bayinya terlahir dengan sehat. Dan ya itu tadi, kayaknya pun akan lebih, kalau cowok lebih tampan dari bapaknya, kalau cewek ya itu karena itu tadi loh. Dan ini message juga untuk kalian semua yang saat ini hamil atau sedang menuju ke kehamilan, jangan takut tentang ini. Tanya aja sama objinmu, kamu bisa melahirkan dengan tetap baik-baik saja. And it's logical, right? Loh, everything that I say itu pasti logical. Aku nggak pernah melemparkan sebuah statement tanpa ada backup logic thinking yang memang harus pas dengan itu tadi. Dan lo juga kan maksudnya juga seorang bayi yang lahir dari perjuangan seorang ibu yang waktu itu mengalami tali pusar dan lain-lain gitu kan. Baik-baik aja gitu. Bahkan mungkin itu tadi, mungkin karena terlilit tali pusar dia berjuang dan orang-orang seperti ini mungkin akan lebih sukses. Daya juangnya lebih, dari belum dia ke dunianya, daya juangnya udah harus dituntut lebih gitu ya. Nah kalau ditanya apa benar atau enggak atau cocok logi, ya memang cocok logi. Tapi kalau positif kenapa enggak? Dan itu yang aku bacain. Jadi kalau mau nonton silakan ada di channel saya. Semuanya all itu pasti positif. Tapi lo gimana menanggapi orang-orang atau netizen plus 62 yang selalu melabelkan lo, lo tuh bacain tarot atau lo tuh meramalkan artis-artis yang hits sehingga lo dekat dengan yang namanya pansos. Gimana Mas? Oke, ada 2 hal ya. Kita ngomongin masalah meramalkannya dulu. Aku ini terakhir, yaitu tadi, di TV, tapi yang membuat catapultnya itu tuh waktu ada acara pencarian bakat, dan aku jadi juara 2-nya, juara 1-nya Limbat. Oke. Kalau kita ngomong Limbat, Limbat tuh bisa ngomong atau enggak?
in real life. Ya. Kayaknya bisa deh. Nah, makanya. Tapi kan orang bertanya-tanya. Dan kenapa? orang penasaran tentang suaranya dia. Nah, itu yang membuat dia itu demand-nya masih ada. Iya, itu brandingnya oke banget. Yes, sebagai seorang peramal pembaca tarot, kalau benar orang akan applause. Kalau salah orang akan mencaci maki. Ya. Tapi either way, itu good for publication. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke itu tadi. Bahwa sebenarnya apapun yang akan dilakukan itu yaitu tadi, entertainment commodities, ini tetap bagus gitu. Nah, kalau masalah pansos itu tadi, aku punya sebuah, kalau dibilang apa ya, satu nilai di mana aku akan naikkan sesuatu, tapi itu harus public domain. Jadi nggak akan meramalkan sesuatu yang sifatnya pribadi. Iya, it's personal. Yes, kayak misalkan pernah ketemu artis, artis itu nanya pribadi, aku nggak akan open. Setiap kali mau menanyakan itu, aku selalu either nanya mau apa yang mau di open, atau kalau nggak aku ngambil dari media ya. Alright. Ya. Dan apapun yang aku naikkan, kalau mereka protes, komplain, aku pasti take down. Ya. Lu gentle juga ya gitu ya? Bukan, karena memang etiknya seperti itu. Iya, tapi kan ada juga orang yang nggak mau peduli etik, hajar Bray. Ya kalau aku bilang mungkin dia nggak akan lama ya di dunia entertainment ya. Benar. Luna Maya, Nikita Mirzani itu yang sampai pernah konfirmasi langsung, nelpon, nanya, lu ngomong gitu maksudnya apa sih? Dan aku jelasin, dan it's fine. Oke. Ya, dan itu tadi artis yang cowok itu tadi juga dia minta aku take down, aku take down. Oke. Tapi semua yang aku baca itu nggak mungkin aku pasti mengambil dulu dari satu berita yang ada, terus komentarin di situ. Dan lo maksudnya lo berkomentar juga sebagai seorang netizen juga, sebagai seorang warga negara yang sekarang ini melihat nih dunia entertainment kita tuh spotlightnya ada ke siapa sih? Yeah. Memang kan spotlightnya di situ, dan lo sebagai seorang tarot trading ya udah gue mencoba untuk mengungkapkan pendapat gue atau apa yang gue dapat nih dari orang atau figur yang memang Tuhan, nah yang lagi dapat center gitu. Jadi kalau ditanya pansos atau enggak, super pansos, memang pansos. Dan itu tujuannya, karena kalau kita di sosial media, kita nggak pansos, kita akan susah. Collab sendiri sebenarnya itu adalah pansos. Iya. Saat aku diundang sama dirimu di acara yang hits banget ini, aku pansos sama acara ini. Jadi setelah pansos tapi apa? Iya, betul. Message-nya itu yang paling penting. Dan ini yang aku berusaha harus jaga, harus staying positif di situ. Nah sekarang, yang kita nggak bisa bohong bahwa sekarang ini di pertengahan atau awal Desember ini, family of almarhum Bibi and Vanessa itu tetap dapat spotlight. Iya. Dan lo bilang dan Gala gitu. Dan lo akan tetap membacakan yang positif. Di tengah maraknya berita yang memang sekarang tuh ibarat kata kerupuk nih, gorengnya lagi mekar-mekarnya nih. Waduh, itu lagi badai banget gitu. Lo gimana? Bukan pendapat lo deh. Apa yang bisa lo sampaikan atau apa yang bisa lo keluarkan komentarnya seputar keluarga ini? Yang kita juga sebagai netizen mungkin ada pendapat sendiri kayak sebenarnya ini masalah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Cuma ketika udah naik, dan gue juga yakin pasti ada efek-efek yang pastilah nggak mungkin efeknya semua negatif, ada efek negatif, ada efek positifnya juga. Kayak kemarin si Fuji tuh dapat kalau nggak salah dapat mobil juga, dia posting di Instagramnya dan lain-lain. Terus yang adiknya Vanessa ngeluarin single lah. So gimana menurut lo Mas? Oke. Aku merasa kalau menjelaskan sesuatu akan lebih mudah kalau dianalogikan ke sesuatu yang everyday life ya. Oke. Kristi lagi jalan dari rumah di Bekasi menuju ke Tendean, Mampang. Terus tiba-tiba lihat ada sebuah kecelakaan. Oke. Kalau di Indonesia ada kecelakaan, itu yang terjadi pertama itu adalah kerumunan orang. Nah, saat terjadi kecelakaan kerumunan orang, ini mau ngapain? Mereka nungguin drama. Drama antara siapa? Antara dua orang yang kecelakaan itu tadi. Apa nih, bakal berantem bagaimana nih? Apakah kecelakaannya itu tadi terjadi diharapkan? Enggak. Saat kecelakaan terjadi, orang yang nonton ini berharap terjadi drama dan mereka akan taking sides. Mereka akan kayak tinju itu harus dukung nih, bola juga harus dukung. Karena kalau nggak mendukung, kita nggak ada perlunya nonton itu tadi. Dan saat mendukung sesuatu, kita akan selalu menganggap kalau orang yang tidak kita dukung itu adalah lawan kita banget. Terjadilah polarisasi. Pengkutupan. Jadi kayak gue bener, lo salah gitu. Nah inilah yang terjadi di sosial media. Dan
ini jadi satu proses kayak ayam telur, kayak marmut lari di lingkaran, di mana agar orang itu rame, pertengkaran ini harus tetap ada, pengkutupan ini harus tetap ada, mau nggak mau. Nah, sekarang siapa yang akan cukup waras untuk bilang, stop dong, ini kasihan loh. Iya. Ya, kalau misalkan, let's say, ini mengganggu banget. Dari tadi oke, let's say kita kasihan sama Gala karena dia masih kecil gitu. Tapi saya pun juga kasihan sama dua adiknya Vanessa Angel yang juga masih di bawah umur gitu loh. Dengan misalkan nih. Nggak kasihan sama Om Dodi? Bukan, maksudnya kalau orang yang lebih dewasa ini punya pilihan. Oh, oke. Iya kan? Ya. Nah, tapi kalau mereka ini kan, mereka nggak bisa banyak memilih, sehingga saat media ini bilang, netizen kita akan lihat, ini adalah perbandingan antara Fuji dan Mayang. Iya. Kira-kira siapa yang akan, itu aja kan udah jelas. Kita nggak usah bandingin. Netizen pasti akan bilang Fuji ini akan lebih. Dan kalaupun misalkan ada orang yang berpendapat beda, lu berani sampai Instagram dulu ntar didatengin orang terus ngerti nggak sih maksudnya? I know, right? Nah, jadi kita hidup di zaman yang bener-bener ini challenging banget loh. Challenging banget. Gimana caranya membuat mereka ini, kalau kayak kecelakaan tadi itu biar nggak taking sides. Iya. Kalau terjadi kecelakaan sebenarnya yang kita pikirkan kan satu, jangan berantem di situ. Iya, ada selamatnya nggak? Segera menepi, atau kalau nggak pergi ke kantor polisi, bahas di situ. Iya. Kalau kalian berantem, orang berkumpul, ngeluarin handphone, udah, kelar kita. Bener. Tapi boleh nggak sih Mas dibaca ini seputar mungkin ya Fuji, Mayang, dan pakai tarot ini? Boleh, dan akan lebih luar biasa kalau kamu yang ngacak dan ambil kartu. Oh ya, boleh. Tapi emang nggak based on gitu ya? Maksudnya? Karena, ini gimana saya ngambilnya nih? Ambil aja, bebas. Oh, oke. Oh, kocok dulu kali ya. Ini nggak based on energi aku atau gimana? Nggak. Aku kalaupun seperti itu, kembali lagi, kalau kamu percaya seperti itu, it's okay. Percayalah itu. Kalau enggak, kamu kocok aja. Aku akan sesimpel membacakan kartunya. Karena aku tim netral kok, guys. Jadi aku harus ambil berapa kartu? Mau nanya apa? Aku, apa pertanyaan titipannya tadi, Kreatif? Tuh, ini pertanyaan dari netizen plus 62. Kira-kira Fuji versus Mayang, siapa yang sukses tuh? Kayak gitu kan? Iya. Ya. Ini pertama nih, kalau saya bilangnya nanti bukan Fuji, pasti akan rame banget, ya kan? Nah, tapi kan karena ini kartu yang akan ngomong. Jadi ada yang kartunya ya guys? Nah, seperti itu. Yang kedua, Fuji tulus ngasuh Gala atau enggak? Masa aku bilang enggak? Wah, bisa gawat nanti di report IG-nya, ya kan? Bener nggak, ya kan? Nah, terakhir, Pak Dodi pindahin makam Vanessa akan gimana? Nah, oke, ambil kartunya dulu. Berarti berapa 3 tuh? Two question or three? 4. Oh, 4 ya. Kan ada nasib Gala tuh. Ya, aku tertarik banget untuk ambil kartu yang ini. For the first one. Iya. Sambil Kristi ambil, jangan lupa lo harus subscribe kalau kalian nontonnya ini di YouTube Insert Live. Wede, mantap. Aku mau ambil yang ini untuk yang kedua. Ini ada 78 ya, Kak? Iya. Mayor Arcana, Minor Arcana. Ini, kok terbalik sih Maria Kristi? Nah, no, itu kartunya memang double sided, jadi ada 2 wajah. Oke. Nah, aku tertarik yang ini. Ya. Oke. 4 card, 4 kartu. Pertanyaan pertama, Fuji versus Mayang, siapa yang sukses? Aku pilih ini. Oke. Ada kartu Two of Swords. Seorang wanita duduk di atas karang, tertutup matanya, membelakangi laut dan memegang 2 bilah pedang. Oke, ini adalah kartu tentang 2 hal, seakan-akan pilihan, padahal dua-duanya sama-sama penting. 2 hal yang sama-sama memiliki arti. 2 hal yang, kalau boleh saya bilang, ini kita nggak boleh pilih satunya, salah satunya. Kayak tangan kiri, masa lu pilih? Ya, seperti itu. Orang akan mungkin bilang kalau, ya udah ambil sesuatu yang baik menggunakan tangan kanan, tapi bukan berarti tangan kiri jelek. Exactly. Ya, karena kalau menurut saya, ini menurut saya loh ya, kalau Vanessa Angel itu sekarang ada, dia pun pasti akan merasa sedih. 2 adiknya ini dipertentangkan seperti ini. Benar. Sehingga kalau boleh saya bilang di sini, sebenarnya kembali lagi ke kalian semua yang terus saat ini lebih penuh. Jadi dukungannya keterlaluan, bencinya juga keterlaluan, itu nggak baik. Yang ingin saya sampaikan di sini, kalau ditanya Fuji dan Mayang ini akan lebih siapa yang akan sukses, kalau di dunia entertainment Fuji. Tapi kalau di dunia yang non-entertainment, Mayang akan lebih sukses. Jadi kan semuanya juga udah punya porsinya masing-masing ya? Betul. Dan kalaupun misalkan sekarang Mayang nyanyi nih, ya dia akan sukses di lagu yang sekarang aja. Berikutnya kayaknya enggak.
Oke. Ya, tapi kalau Fuji, karena dia saat ini memiliki spotlight yang luar biasa, dia kayak punya modal gitu. Dan dia juga bisa maintain itu kalau aku lihat ya? Ya, dia tahu cara untuk seperti itu. Mungkin karena memang daily basisnya dia bareng sama Vanessa. Ya, ini logik dong. Logik banget. Dan kalau kita lihat dari sini, kembali lagi, kita nggak bisa mempertentangkan mereka secara apple to apple. Iya. Mungkin kalau sekarang kalian merasa kayak, ayo go Fuji, aku tim Fuji. Ya mungkin karena dunianya sekarang dunia entertainment. Ya. Dan kalau menurutku dengan Mayang seperti sekarang ini, ya mungkin karena lebih kepengaruh Pak Dodinya ini yang memang kontroversial ya. Iya. Jadi itu sebenarnya yang membuat. Daddy Dodi. Ya akhirnya Mayang ini kasihan. Itu sih, kalau kasihan itu artinya dia nggak bisa memilih pengimagean dirinya ini akan seperti apa. Mau kemana, mau gimana. Ya, dan Gala pun kan bareng sama Fuji. Ya. Itu kan sesuatu yang juga menambah nilai lebih ke Fuji ini tadi. Iya. Jadi kalau menurutku ini satu perbandingan yang kurang adil, semuanya dua-duanya baik. Tapi kalau menurutku saat ini, kalau di dunia entertainment dan sebagainya, ya Fuji yang akan menang. Iya, oke, next one. Fuji tulus ngasuh Gala. Ini pertanyaan macam apa nih kan, makanya saya agak takut. Untungnya keluarnya kartunya ini kartu yang memang arahnya ke positif. Kalau kartunya kartu yang negatif, pusing ya. Keluarnya death gitu ya kan. Pusing jadinya lo, gimana bacainnya tuh, aduh pusing. Jadi kalau kita lihat dari Ace of Pentacles ini, kita katakan bahwa kalau dibilang tulus atau enggak, dia pernah katakan langsung, kalau ya aku bisa apa lagi. Ini adalah satu hal yang sebagai seorang wanita, misalkan nih, seorang cewek sudah menikah, punya anak, anaknya kecil, terus kemudian suaminya capek, pulang kerja, habis dia itu ngeladenin suaminya, nyiapin makan dan sebagainya, dia harus nyusuin anaknya. Kalau ditanya tulus atau enggak, ya kalau ditanya pengen tidur aja, tapi kan wanita itu beda sama cowok ya. Kalau pertanyaannya lebih ke cowok itu akan lebih gampang, tapi kalau ke cewek, nggak tegaannya itu loh yang. Jadi kalau saya bilang di sini tulus atau enggak, dan kartunya adalah Ace of Pentacles ini seakan-akan dia nggak punya pilihan dan demi kesehatan, karena Pentacles melambangkan kesehatan, kondisi finansial, kesejahteraan. Kalau nggak dia, nggak ada yang lain memang. Abang-abangnya kan, ya kakaknya abang semua, cowok semua. Nggak akan ada yang bisa. Mereka bisa, cuman tetap aja sentuhan wanita. Apalagi sekarang wanita yang paling dekat adalah Fuji ini. Iya, jadi kalau ditanya, ya tulus karena dia merasa kalau sampai dia ada di posisinya Vanessa. Iya, mungkin ya kakaknya itu akan melakukan yang sama. Exactly. Ini yang aku bisa bacakan. It's clear, guys. It's clear. Tuh. Terus berikutnya, nah, Pak Dodi pindahkan makam Vanessa. Oke. Aku mau cerita tentang minor arcana di tarot, Kristi. Itu ada 4 lambang, tongkat, cawan, pentacles, uang, sama pedang. Nah, 1 sampai 10 itu melambangkan tentang tahap kehidupan manusia. Dan the Three of Wands. Oke, 3 tongkat kayu. Ini melambangkan sesuatu yang dia akan lakukan no matter what. Dia akan coba untuk lakukan itu. Dan itu sudah langkah pertama. Tapi perjalanan masih jauh. Panjang, iya. Kalau saya bilang berhasil atau tidak, berhasil. Tapi kayaknya nggak dalam waktu dekat. Jadi masalah ini aku juga pernah sebutkan. Kalau makam dipindahkan itu boleh atau nggak? Boleh. Bahkan pemuka agama Islam juga bilang itu boleh. Nah, terus kedua, kalau ini dipindahkan kira-kira, ini perlu atau enggak? Nah, ini jadi pertanyaan dong. Ya kan? Perlu dalam artian, perlu itu waktu sekarang ini perlu, harus secepat mungkin. Atau urgensinya atau bisa kita tunda. Terus perlunya untuk siapa? Kalau beliau kan katakan keperluannya ini untuk agar keluarga ini kalau mau berziarah lebih mudah. Tapi kalau aku bilang di sini, keluarga yang mana dulu? Karena Gala kalau berziarah, kalau sampai makam ayah dan ibunya dipisah, pasti akan susah. Kalau mudah ya lebih mudah. Bersebelahan. Gitu. Jadi ini juga pesan untuk Pak Dodi, Pak, mendingan jangan deh. Kalau mau dipindahin ya dipindahin bareng-bareng agar Gala nanti gampang untuk menziarahinya. I'm lost of word. Oke, last one. Oke, nasib Gala. Aduh, kok serem kartunya? Oh, enggak ya? Enggak, ini The Eight of Swords itu dia pasti akan masih tetap hidup dalam sebuah kondisi di mana ini yang menyedihkan ya. What happened in internet will stays in internet forever. Nah, saya melihat nanti dia akan tetap tumbuh. Jadi seseorang yang juga
ya luar biasa karena punya bakat kedua orang tuanya. Tapi dia nanti pasti akan merasa seperti orang di dalam kartu ini tadi. Dia merasa kok begini banget ya orang-orang. Jadi tragedinya dia akan bisa overcome. Tapi kondisi di mana ini kok seakan-akan orang berebut harta, berebut ini. Kebayang nggak kalau nanti dia umurnya 10-15 tahun ngelihat kita buka Friendster juga masih ada nih obrolan kita dulu gitu kan. Nah ini sesuatu yang kalau menurutku kebayang nggak buka YouTube atau archive-nya atau apapun, ini pasti akan sedih banget. Nah agar ini tidak terjadi terus, akhiri ini semua for the sake of Gala Sky. Ini pesan yang ingin disampaikan. Wow, that's beautiful. Apalagi memang sekali lagi ya, jejak digital tuh tidak akan hilang. So please be careful lagi gitu ya. Oke, next one itu tadi kita ngobrol seputar Gala. Ini sekarang aku mau tanya-tanya seputar apa namanya? Bukan Sultan ya, Raja kedua dari Sultan Andara ya. Raja ketiga dong. Rayanza. Kan Sultannya Raffi, anaknya dua tuh ya. Pokoknya Rafathar ya. Rafathar dan juga sekarang ada Dede Rayanza gitu ya. Akankah pertanyaan jawab Deba? Enggak, mereka buat kepentingan titling. Title ya. Title. Jadi cuma satu pertanyaan doang nih. Oke, enggak sekarang ngambil kartunya. Berapa? Yang pertama dulu deh ya. Ini pasti muncul di TikTok nanti. Pastinya ya. Akankah lebih sukses Rayanza atau Rafathar? Aku nggak pakai kartu dulu deh. Aku kesana aja, aku ambil kartu yang ini. Nah. Oh wow, what's that? Satu kartu aja ya untuk mewakili mereka berdua ya. Iya. Ini kartu The World. Waduh, ya. Tentang segala sesuatu itu nggak ada yang infinite ending. Jadi nggak akan selesai sebelum semuanya memang diselesaikan oleh Sang Kuasa. Sesuatu yang selesai itu akan tersiklus memulai kembali. Jadi apapun yang selesai akan dimulai dengan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat kartu ini, kartu tentang sebuah regenerasi. Jadi kalau ditanya di sini, keduanya ini akan mewarisi Rans Entertainment. Tentu. Ya, tapi kalau yang saya lihat, coba tarikin satu kartu lagi deh. Satu kartu lagi ya. Karena ini tentang dua orang. Ya, oke. Aku ambil random deh. Nih? Ya, oke. What comes first ini tentang Rafathar, ini tentang Rayanza yang later. Oke. Nah, kalau saya lihat Rafathar ini yang akan mewarisi itu Rans Entertainment dan menjalankan. Nah, Rayanza ini yang akan menjadi, gampangnya gini. Rafathar itu jadi Nagita, Rayanza ini jadi Raffi Ahmad. Karena orangnya lebih dia ini kalau bukan lebih ke easy going ya, tapi dia ini orangnya seorang pejuang. Bahkan kalau menurutku ya, dia akan keliling dunia, dia akan memiliki banyak hal yang berbeda, tapi Rafathar ini akan lebih kayak, Nagita Slaviana ini kan produser, dia sutradara juga. Creator. Ya, tapi kalau Raffi itu kan orangnya memang apapun yang di depan dia akan lakukan itu. Jadi kalau ditanya kesuksesannya seperti apa, ini dua kesuksesan yang berbeda. Each other ya, benar-benar dukung satu sama lain. Ya kalau dia face-nya kan Rafathar tuh Nagita banget. Iya, bener, yang sekarang ini akan Raffi banget. Ya. Apalagi? Last one ya, ini untuk ramalan atau highlight 2022 ya. Duh, mudah-mudahan bagus ya. Tentang apa dulu? Tentang apa dulu ini guys? Tentang ini aja kali ya. Warna-warni dunia selebriti di 2022. Dalam satu kartu aja ya. Akankah warnanya warna-warna baik? Atau akankah warnanya warna-warna kurang baik? Atau mungkin kurang menonjol? Ambil satu. It's only that. Yes. Ampun. Kok gue yang deg-degan, gue yang ambil kartu. Gimana ya pemirsa? Aduh. Gimana membahasakannya dengan bahasa yang simple ya. Eight of Wands. Ini adalah tentang sesuatu yang berjalan cepat, sangat cepat di luar apa yang kita perkirakan. Banyak hal yang akan menaungi dan dinaungi di dunia entertainment itu akan terjadi dengan sangat cepat. Contoh, kita nggak pernah membayangkan adanya fenomena seperti Lesti dan Rizky Bilar. Iya. Mereka tuh udah ada dari dulu. Iya, tapi pas momennya tuh sudah. Tapi dengan sekarang ini terjadi cepat. Aku tuh kayak bilang, apapun yang di-achieve kayak misalkan let's say Rans Entertainment ya, in past 5 years, itu mereka bisa dapatkan dalam 5 bulan. Iya. Apapun yang, ini kayak bener-bener, ini super famous, ini sesuatu yang, ya Tuhan membuat ini terjadi, tapi kan diterjemahkan dengan
perkembangan teknologi yang luar biasa, perubahan dunia entertainment. Jadi kalau kita menghadapi kartu The Eight of Wands ini, akan terjadi sebuah perombakan entertainment yang sangat masif besar, dan ini akan berakibat ke banyak orang. Banyak artis yang akan dilupakan, banyak artis baru akan bermunculan. Banyak orang-orang yang akan stres, dan mungkin juga mereka akan jatuh sakit, meninggal ya, setiap tahun pasti ada artis meninggal ya. Tapi ini akan sangat disebabkan oleh ini tadi, kejatuhan karir mereka. So we have to keep it up with the speed. Kita harus bisa adapt sama seperti speednya obrolan kita di awal tadi. Ya. Karena kalau kita ngotot, kita tetap seperti itu. Let's say kayak gue main film layar lebar, gue nggak mau sinetron. Layar lebar nggak produksi lagi. Dan ketika lo tadi dibilang, apalagi nih setelah show Magician tiap hari, gue nggak mau yang lain, gue maunya Magician dong, udah bye Neni Darko, nggak pakai lagi ya. Jadi ini tentang adaptasi, tentang dunia entertainment, tentang dunia keartisan, banyak yang akan di-replace, banyak muka-muka baru yang orang akan kaget mereka kok bisa terkenal nih. Oke. Nah, dan akan ada satu perubahan, kalau saya bilang itu tadi, stereotyping. Jadi ada banyak hal yang akan luar biasa terjadi in the upcoming years. Tuh, last one, ramalan tentang Maria Christie. Lu mau nanya apa nih, pemirsa? Jadi gue yang ini, Asmara. Oh ya, karena aku wanita satu-satunya yang I am the youngest di insert dan belum menikah. Tapi nggak apa-apa, kan yang lain juga menikahnya kan umurnya 29-30. Aku kan baru 25, jadi ya wajar. Tapi gimana Asmara aku coba ya. Mama umur berapa? 59. 59. Back then dia menikah umur berapa? 30. Nah, ini jadi sebuah. Iya, dan di insert juga cewek-cewek itu nikah umur 30. The last one tuh siapa ya? Vero juga 30. Oke, sebenarnya mengambil satu example yang salah sih. Kalau di media terus dipakai patokan. ini karena di insert maksudnya. Oh, semua media kalau menurutku. Mereka calling aku 1:30 pagi loh. Tuh. Dan mereka masih di kantor. Tuh, dia ada curahan hati yang ingin tersampaikan, guys. Gak apa-apa, jadi kalau Pak CT nonton, Pak, ini memang tim luar biasa. Masih di kantor sampai pagi dan nggak tahu pulangnya kapan. Kayaknya mereka nggak pulang. Hebat tuh yang di belakang pada bersuka semua. Tapi makasih ya Mas Denny ya, udah mau mampir ya. Ini benar-benar personal thank you gitu. Dia tuh our savior for the show today. Amin. Jadi ini aku ambil kartunya ini, Mas. Oke, diambil, pegang aja nggak apa-apa. Oke, Seven of Pentacles. Ditunjukin. Christy, kalau boleh aku bilang, slow down. Slow down dalam artian, kamu ini terlalu ambisius. Oh iya? Ya, banyak hal dalam hidup yang buat orang lain itu adalah achievement. Kamu merasa nggak puas. Iya banget lagi. Kamu ngerasa selalu kurang. It's like kamu itu merasa selalu di-undermine sama orang lain, padahal enggak. Duh, gue malu kamu anak keberapa sih? Pertama cewek lagi kan. Oke, tapi ini sebenarnya adalah sindrom anak tengah. Oh ya? Kamu sering dibandingkan dengan anggota keluarga lain ya, yang mungkin sepupu atau apa, nggak ada. Nah, tapi kamu ngerasa kayak kamu ini ngejar seseorang. Siapa role modelmu? Itu yang karena kamu kayak setiap apapun yang kamu achieve, kamu itu kayak ngerasa kurang. Karena kartu ini coba dipegang lagi. The Seven of Pentacles menunjukkan seorang petani, dia menanam benih. Benihnya itu tumbuh. Tapi all that he sees itu kayak, kok kayak begini ya tumbuhnya. Padahal kalau buat orang lain ini sesuatu yang keren gitu loh. Udah keren, kamu ada di titik sekarang, itu sesuatu yang kalau orang lain bilang, kok lo bisa sih, tapi kamu kayak ngerasa kurang. Kamu harus achieve more. Banget, parah. Ya. Nah, sampai-sampai kamu akhirnya harus membuat kalau karir dan pernikahan itu adalah dua hal yang bertentangan. Oh, waduh. Yang kalau aku bilang, jangan seperti itu. Jangan seperti itu, jadi lebih slow down aja ya. Dan dua hal itu sinergi kok. Jadi nanti pernikahan akbar aku ya pemirsa ya. Oke, sekarang kita mau berikan tepuk tangan dulu buat the one and only Neni Darko. Mas Denny, terima kasih banyak. Terima kasih, Christy. Kita belum membacakan artis-artis lainnya. Itu tadi baru hanya segelintir spotlight dan kisah luar biasanya Mas Denny. Semoga dari apa yang kita ngobrolin selama 1 jam ini, Insertizen selalu bisa melihat hal positifnya. Amin. Dan terutama bagaimana seorang Neni Darko ini bisa adapt, bisa bertahan. Dan sampai dengan saat ini 16 tahun karirnya dia sangat luar biasa di dunia entertainment dan juga dunia magician and everything. Kita akan nantikan nih pembacaan atau karya Neni Darko dengan artis-artis lainnya di 2022. Tapi saat ini Christy harus pamit dulu. So sampai ketemu lagi Insertizen di The Next I Talk. Bye, stay safe everyone.